Halo, saya Dias Danar. Saya Patra Gumala. Saya Rendika Jamil. Kami dari Podcast Ancur. Saat ini kami lagi di The Chapter Tirto ID. Sejak kapan sih podcast Ancur ada? Gimana awalnya podcast Ancur terbentuk? Podcast Ancur lahir di November 2019. Scorpio ya. Yo, Ya. Sagittarius kayaknya. Sagittarius enggak. Scorpio. Kalau Scorpio, Sagittarius ya? tanggal 21-an ya. Bener. Oh ya, kebetulan memang kita jadi emang waktu itu tren podcast baru pada mulai di teman-teman penyiar radio di Jakarta ya, beberapa teman-teman. Kebetulan gue sama Dias juga waktu itu masih siaran di Gen FM kan. Terus kita ngeliat teman-teman penyiar pada bikin podcast nih, apaan nih? Kita bikin podcast juga loh. Kita bikin podcast juga. Nah, gak lama habis itu ada member kita yang lama si Kemal Palevi juga ngajakin. Akhirnya ketemulah kita bertiga. Ya udah sepakatlah di November itu meeting langsung tayang episode pertama November Yes. 2019. Dengan konsep gimana caranya podcast tetap bisa dua arah. Betul. Jadi kan waktu pas 2019 itu podcast searah-searah semua. Akhirnya kita bikin tetap dua arah, pendengar bisa ngobrol sama kita dengan cara curhat. Makanya namanya Ancur Anda Curhat. Ya, Gitu. Ada mau nambahin? Udah, Karena saya yang paling bontot. Saya baru masuk terakhir. Banyak yang tahu podcast Ancur, tapi belum tahu kalau sebenarnya podcast Ancur itu nggak cuma soal komedi dan obrolan tongkrongan. Ternyata abang-abang ini juga bikin acara termasuk kompetisi. Kayak tahun ini udah kedua kalinya bikin podcast Han. Ya. Boleh diceritain gimana awalnya ide podcast Han ini lahir? Awal ide podcastan lahir saat tahun lalu kita lagi speak Lion. Mas terlalu jujur mas. Oh iya. Mas terlalu jujur mas. Jangan terlalu yang real gitu loh. Karena podcast Ancur pengen idenya kita pengen nggak cuman berperan sebagai pengisi salah satu podcaster aja, tapi kita juga pengen pengisi sebagai ekosistem podcast, yaitu melahirkan podcaster baru. Karena kita ngelihat setiap tahun itu industri podcast berkembang, jadi kita pengen ada nih podcaster baru yang terus muncul. Tapi kan banyak yang baru tapi bingung caranya gimana. Akhirnya Podcast Ancur bikin podcast Han untuk mewadahi podcaster baru supaya masuk ke industrinya tuh bareng-bareng. Karena kita menggandeng Spotify yang adalah platform terbesar untuk industri podcast. Nah, makanya podcast Han itu lahir dari situ untuk terus ada regenerasi di industri podcast. Iya, dan kayaknya juga kita yakin kalau masih banyak di luar sana podcast-podcast yang berkualitas dan punya banyak peluang. Nah, kita pingin juga memberikan jalannya untuk ngelihat bahwa peluangnya masih lebar loh. Yuk kita bareng-bareng gitu. Makanya kayaknya ide podcastan itu muncul. Dan melihat tahun lalu antusiasnya luar biasa. Sampai ada 390-an podcast yang daftar. Makanya kita bikin lagi nih untuk tahun kedua di podcastan 2025 ini dengan banyak program dan update terbaru dari industri podcast yang cuma bisa lo dapatkan hanya kalau lo mengikuti podcast Han. Karena podcastan tuh gak cuma ikut lomba terus menang, enggak. Tapi ada masa inkubasinya, ada masa workshopnya, masa pengenalan untuk industri kayak apa, how to-nya juga kita kasih tahu step by step-nya untuk mengembangkan IP podcast tuh ada di journey-nya podcastan. Bedanya kita nggak karantina aja ya. Iya, nggak karantina terus nggak sering dicek di swab test gitu. Nggak ya, dulu. Kan udah lewat ke itu masa itu. Iya. Nah, dari yang tahun lalu itu yang sukses itu, bisa diceritain nggak gimana kesuksesan dari acara tahun lalu yang jadi learning point buat acara tahun ini? Tahun lalu dari segi pendaftar ya 390-an podcast tuh adalah angka yang kita tidak sangka untuk ikutan. Itu sih yang menariknya. Dan kalau dari gue nanti mungkin yang lain menambahkan learningnya adalah podcaster banyak yang baru tapi jarang juga yang memperhatikan semua aspeknya. Harusnya memang banyak podcaster baru pun dari awal sudah harus memperhatikan berbagai aspek kayak kualitas video, audio, terus tema spesifik itu harus sudah diperhatikan dari awal sih. Ya, kalau learning point-nya mungkin variasi genre kali ya.
dari 392 kemarin memang mayoritas masih banyak di genre komedi sama horor kan. Nah kalau yang makanya di tahun ini learningnya mungkin kita juga pengen mengajak genre-genre lain, terutama podcaster perempuan ya, kita pengen banget sih melihat potensi dan juga sudut pandang dari podcaster-podcaster perempuan yang sepertinya belum terlalu tereksplor juga gitu. Jadi harapannya sih tahun ini lebih banyak, lebih bertambah lagi lah jumlah podcaster perempuannya. Ya, dan satu learning point dari tahun lalu juga ternyata semua pertanyaan banyak yang nanya sama kita, kalau jadi podcaster tuh berarti harus terkenal dulu segala macam gitu. Ternyata di tahun lalu itu bisa dibuktikan bahwa yang juaranya itu bahkan bukan siapa-siapa, bisa dibilang dari bukan siapa-siapa, tapi dia bisa jadi juara satu dan dia seorang perempuan dan dia monolog. Itu jadi sebuah pelajaran buat kita juga bahwa nggak harus selalu lu punya basic penyiar kayak punya basic seseorang kayak, tapi dari bukan siapa-siapa aja bisa menjadi siapa-siapa. Karena siapa-siapa itu kan kita tidak tahu siapa itu siapa. Selama kontennya menarik ya. Benar. Kalau kontennya menarik tuh balik lagi produknya menarik ya pasti orang akan lihat kok gitu. Tahun lalu 390 peserta. Iya. Nah, gimana cara podcast Han 2025 menjaga dan meningkatkan hype serta engagement buat acara tahun ini? Nah, kita culikin orang-orang, kita kumpulin di satu tempat, habis itu kita buang. Kalau menjaga hype pasti banyak kolaborasi yang kita lakukan. Kayak media-media visit gini, terus kolaborasi dengan kreator-kreator lain. Benar. Tahun lalu 392 tuh kita belum ke Tirto kan? Belum. Nah, ke Tirto Makanya kita nih. jadi tahun ini targetnya 393. Ya, nambah satu. Masih menambah satu, itu juga Dari orang mereka. Tirto. Iya, itu juga mereka ternyata. Kalau gue sih ngeliatnya nggak dari numbers yang akan mendaftar akan lebih besar atau lebih kecil jadi patokan, enggak, tapi secara kualitas dan secara keseriusan mereka tuh udah lagi bukan hal yang nyoba-nyoba ya. Mungkin tahun lalu 390 banyak karena banyak orang juga baru mau nyoba gitu. Nah, dan sekarang kan udah makin tahu gimana industrinya, kelihatan lah dari sosial media gitu ya. Jadinya orang saat daftar tuh udah bukan sekedar nyoba-nyoba tapi emang udah mau diseriusin gitu. Itu sih paling secara, dan juga jurinya kita berbeda di tahun Ya, ini ya. betul. Jadi tahun ini jurinya tuh ada Arif Brata dari ABG Senior, Sodap, ceweknya ada Kai Surya dari Interview Pancatera, sama satu lagi ada Angganggok dari Podcast Mas gitu. Jadi perbedaan juri juga ada perbedaan gaya menilai juga mungkin ya. Iya. Karena juga ada penilaian tambahan lagi ya. Iya. Kalau waktu tahun lalu kita belum masukin kayak Voting. belum. Terus tahun ini juga kita juga ada memfokuskan ke short konten. Yes. Ya, karena kayaknya turunan dari podcast nggak cuma long kontennya kayak long formnya, kayak audionya atau videonya, tapi nanti turunannya untuk dibagi ke sosial media seperti apa, makanya ada Arif Brata. Yes. Kita masukin di situ. juri. Tadinya mau Ivan Gunawan. Ya tapi kan fashion ya itu Ya, ya. nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Katanya gandeng komunitas dan kampus juga ya? Iya. Betul. Jadi komunitas dan kampus pasti kita kasih informasi mengenai hal-hal inilah, biar karena kita tahu tuh banyak banget kan dulu di kampus tuh banyak radio-radio kampus kan. Iya, betul. Nah sekarang tuh radio-radio kampus pasti bergeraknya juga pengembangannya mereka tuh ke podcast gitu. Iya. Jadi ya kita harapin juga tuh teman-teman dari kampus banyak yang bisa ikutan juga gitu ya. Ya, komunitas-komunitas juga kayaknya menarik ya. Mm-mm. Kayaknya juga ada komunitas yang mungkin kita nggak tahu, tapi ketika dijadiin podcast itu bisa jadi sebuah ilmu, gitu Yes. kan? Kayak mungkin komunitas pecinta rice cooker gitu, kita kan udah tahu ya jenis-jenis rice cooker tuh yang Iya. pas dimasak itu nggak kerak di bawahnya itu gimana tuh? Nah, Iya. sama komunitas sugar glider. Bener. Iya, tuh ada kan. Sama tuh mereka mau bikin podcast Bener. tentang sugar glider. Iya bener. Iya, gue kemarin ketemu temen gue nggak sengaja di TikTok, wah dia jadi ini pecinta musang. Ah, Ada ternyata musangnya banyak jenisnya. Iya, gitu deh. betul. Gue bilang lo ikutan aja podcast tentang musang. iya. Itu kan makanya kita juga pengen menggrab sebanyak-banyaknya komunitas. Betul. Betul. Nah, selain yang perbedaan yang disebutkan tadi, ada perbedaan lain nggak yang signifikan buat podcast Han tahun ini dari tahun sebelumnya? Apa ya? Mungkin nanti hadiah. Hadiah. Hadiahnya secara angka
mungkin mirip-mirip tapi secara kesempatan mendapatkan opportunity dengan Spotify-nya jauh lebih besar daripada tahun lalu. Ini mungkin belajar dari tahun lalu juga kali ya. Kalau tahun lalu kan mungkin yang berkesempatan lah untuk bisa akhirnya kerjasama dengan Spotify ketika udah kepilih 5 besar. Nah ini kalau yang tahun ini kita juga udah ngobrol sama tim Spotify-nya, sepertinya potensi itu masih banyak. Jadi nanti meskipun gak masuk 5 besar, dari mulai 30 besar pun sudah masuk radar lah untuk bisa diajak kerjasama dengan si Spotify gitu. Jadi opportunity-nya jauh lebih besar daripada tahun lalu lah. Melihat tahun lalu memang sebenarnya dari 50 besar juga potensi podcast-podcastnya bagus-bagus ya. Cuman karena ini kompetisi kan tetap harus milih pemenang. Jadi ya kesempatan tahun ini jauh lebih besar lah dibanding tahun lalu. Kalau lo emang pengen serius nge-podcast gitu. Kalau dari tahun lalu kan kebanyakan komedi sama horor. Ya. Ada genre yang mau ditekanin khusus nggak sih dari selain genre horor sama komedi? Kalau ditekanin khusus sih enggak, tapi kalau kita harapannya memang lebih banyak genre lagi variasinya. Kayak kalau mungkin ya kayak ekonomi, bisnis, politik. Sejarah politik kayak Tirto gini lah gue. Gue tuh penikmat Tirto banget kan gue. Mantap. Tapi ngomong-ngomong Mas Tirto yang mana sih? Nggak ada. Oh ini Mas Tirtonya yang nanya. Mas Tirto. Mas Tirto. Halo Mas. Oh, ini. Iya di belakang jadi bawa-bawa nama Tirto takut. Oh, iya. iya. Siap Mas Iya, Tirto. ya kayak banyak parenting, terus apa ya? Sport. Gitu. Edukasi sih. Sebenarnya edukasi tuh paling punya peluang besar untuk di industri pengembangan IP-nya tuh. Karena kan banyak banget ya semua tuh sekarang kelas online gitu. Nah, podcast edukasi tuh bisa pengembangannya ke arah gitu juga tuh, pengembangannya jadi kelas, jadi community untuk belajar bareng dan lain-lain tuh gede banget sih. Ya kalau kita ngelihat berpatokan di Amerika juga sekarang kayaknya podcast tuh dipakai untuk nyari ilmu memang. Iya. Dia mau nyari ilmu apapun, kayak bisa belajar dengan nonton dan dengerin podcast. Kenapa nggak kita juga di sini memperluas, memperbesar itu gitu? Karena peluangnya ada, tinggal orang yang bermainnya tuh yang belum ada gitu. Nah kita jadi mencari di podcast. Jadi nggak sewarna semua gitu, Iya. bahas komedi, horor atau Iya. update tentang gosip terkini doang gitu. Betul. Podcastnya tuh jadi spesifik konten tuh menarik juga ya. Tahun ini Podcast Han angkat board game. Mm-mm. Ada alasan apa di balik pemilihan tema ini? Kenapa metafora board game ini dianggap paling pas buat menggambarkan perjalanan seorang podcaster? Nah ini tuh pengembangan dari tahun lalu. Tahun lalu tuh kita temanya tuh monopoli, itu perjalanan, permainan monopoli itu. Bukan memonopoli suatu ini. Bukan. Ini permainan monopoli. Jadi kita punya journey. Kalau monopoli kan lo punya dari start, jalan perlahan gitu. Nah itu secara podcast. Nah sekarang board game tuh kita ngelihatnya itu gimana ya, game yang ruang bermain, ranah bermain, tapi yang lo dapet tuh nggak cuma funnya doang, tapi manfaat. Board game kan tujuannya buat ada mengasah kemampuan motorik, kemudian kalau anak-anak kecil mainin tuh kemampuan inian otaknya mereka dan lain-lain gitu. Jadi ada manfaat-manfaat lain yang lo dapetin saat board game, tapi bentuknya itu game. Nah, podcast tuh kita anggap sebagai playground kita, ranah bermain kita, tapi yang didapetin tidak hanya sensasi ranah bermainnya, tapi juga aspek-aspek di luar itu, kayak sisi jualannya, marketingnya, pengembangan IP-nya, gitu-gitu. Nah, makanya akhirnya board game tuh yang dipilih, karena kayak lo tetap bisa membawa hal yang bermanfaat, yang berfaedah lah gitu ya, tapi dengan fun. Dengan balutannya board game. Kayak gitu ya, waktu pas meeting dulu ya. Iya benar. Kenapa jadi ragu loh? Emang Itu gitu, udah emang bagus loh. Iya, Sampai detik Anda menanyakan, kayaknya gitu ya. Nah itu tuh jadi ragu tuh. Padahal tadi udah bagus nih. Iya, itu dia. Nah, Kalau untuk tujuan akhir, apa yang pengen dicapai dari kompetisi ini? Kalau dari gua tujuan akhir banyak pemainnya sih, banyak podcaster. Semakin banyak podcaster, semakin seru industrinya. Kayak semakin banyak toko-toko di dalam mall, semakin ramai pasti mallnya gitu. Nah, gue percaya ekosistem podcast juga gitu. Semakin banyak pelakunya, podcasternya, pendengarnya juga akan tumbuh semakin banyak. Brand juga semakin banyak yang akan percaya sama industri podcast. iya. Kalau menurut gua juga biar kita juga, maksudnya bukan kita ya, biar podcaster lain juga bisa merasakan bahwa bikin podcast tuh bisa berdampak buat orang lain, dan itu dampaknya tuh bisa
semasif itu gitu. Nah, merasakan kebahagiaannya itu sih kayaknya juga kita pingin ke situnya juga selain dari tadi dia bilang ekosistemnya ya. Ya. Sama mungkin kalau yang udah ngebikin podcast abis itu upload beberapa episode, mungkin udah sampai puluhan atau ratusan episode, abis itu stuck, kita mau ngapain lagi ya? Ini mungkin momentum yang pas untuk lo ikutan podcastan, karena di sini nanti kita juga akan sharing. Mungkin kita akan bertukar ide juga kenapa podcast lo ya selama ini lo bikin tuh stuck. Terus kita coba sharing lah, kita coba bedah lah ya dengan teman-teman juga yang udah berpodcast cukup lama, untuk mengembangkan produk dari podcast lo juga sih, kayak gitu sih. Itu untuk si podcaster ya. Tapi untuk podcast hancur sih kita ngejar amal jariah ya. Ya, mantap. Mantap banget Mas ngebuka Patra. jalan untuk rezeki orang-orang kan. Mantap. Bantu UMKM ya. Iya, betul. Mantap. Biar ngalir terus kan rezekinya. Mantap. Jelas. Tadi udah beberapa kali juga disebutin sama Spotify ya. Ya. Jadi platform juga. Nah, selain itu ada peran lain nggak sih Spotify di podcastan 2025? Sponsor utama Spotify. Sama Sponsor utama. Sama itu dia tadi yang dibilang, Spotify itu mensupportnya sampai ke titik di mana podcaster ini jalan panjangnya tuh mereka yang akan tampung. Kayak 20 besar tuh, 30 besar bahkan udah dilihat radarnya, ya yuk diajak kerjasama nih, rumah kalian nih, rumahnya podcaster nih, si Spotify ini udah sampai di situ. Nah, bahkan mensupport podcast Ancur sebagai inisiator podcastan aja itu menurut gue ada support yang luar biasa dari Spotify gitu. Dia percaya sebuah podcast, yaitu podcast Ancur, menjalankan misi besar ekosistem podcast gitu. Nah, dan ini tidak sekali dilakukan sama Spotify, dia kan juga mensupport Podcast Mas untuk bikin podcast festival gitu. Terus podcaster lain bikin campaign apa disupport. Nah, sekarang podcast Hancur lagi disupport. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang emang podcastan itu adalah inisiasinya dari podcast Hancur. IP-nya punyanya podcast Hancur, tapi full support oleh Spotify. Tadi jurinya Angga Anggok, Arif Brata sama Kai Surya. Ya. Boleh diceritain nggak latar belakang pemilihan jurinya? Kalau dari Enggok harus kita melihatnya mewakili Podcast Mas. Karena Podcast Mas salah satu podcast terbesar di Indonesia dan secara jadwal Enggok paling lowong. Enggak. Enggok itu di Podcast Mas itu selain jadi personil, dia tuh CEO juga di Podcast Mas. Iya. Jadi itu sangat-sangat penting buat kita membawa sosok Enggok sebagai juri. Jadi tidak bias hanya melihat dari sisi kreator, tapi dari sisi pebisnisnya juga sebagai CEO dari sebuah podcast. Makanya penting untuk kita bawa Enggok Podcast Mas di sini. Betul. Kalau Kai Surya kita juga butuh perspektif podcaster perempuan lah ya. Jadi salah satunya Kai Surya lah untuk jam terbang di siaran radio kan juga udah lama Kai Surya gitu. Nah, untuk podcastnya juga sekarang juga lagi growing ya si In Her View podcastnya. Jadi ya makanya kita nggak salah untuk milih Kai Surya gitu. Ya, jadi salah satu juri. Dan yang terakhir juga Arif Brata yang tadi kita bilang gitu, kayaknya podcast tuh nggak cuma nanti hanya video podcast doang yang tayang, tapi turunannya short kontennya mau dikemanain. Nah, kita tahu Arif Brata tuh kan punya akademi FYP. Iya. Itu betul. mungkin bisa diduplikasikan kepada podcaster yang ikut. Gimana caranya bisa FYP? Bahkan kita juga butuh belajar tuh dari betul. Arif Brata tuh. Nah, kalau itu kan itu di belakang layar. Iya, betul. Sekalian. Iya, Iya, betul. sekalian. Kalau itu kan bisa kita ikut sekalian. Tapi Iya. podcaster yang ikut podcastan bisa secara langsung ntar bisa nanya sama Brata juga. Kita sediain waktunya gitu. Makanya Arif Brata kayaknya cocok sekali untuk menjadi juri di podcastan 2025. Untuk fokus penilaiannya sama tahapan penjuriannya nanti bakal gimana? Ada bocoran nggak? Kira-kira format konten seperti apa yang menarik? Ya, gue nanti ke teknis timeline ya. Nanti Mas Tika Patra teknis penjurian. Kalau timelinenya pembukaan pendaftaran dari tanggal 19 September sampai 18 Oktober 2025. Setelah itu tanggal 20 kita umumin 30 besar. Setelah itu tanggal 23 Oktober malam kita akan ada workshop online sama 30 besar yang diisi oleh pemenang podcastan tahun lalu, Spotify dan Radika Jamil akan mengisi Kenapa? akan mengisi Tiba-tiba. kelas workshopnya. Isinya tentang gimana cara konsisten dalam berpodcast dan
juga gimana cara mengembangkan ide atau topik dalam sebuah episode podcast. Dari Spotify akan memberikan gambaran tentang gimana industri podcast. Setelah 30 besar, mereka akan di-challenge untuk bikin satu episode yang akan kita seleksi untuk masuk ke 20 besar. Nanti di tanggal 1 dan 2 November, kita akan workshop offline bersama dengan 20 besar. 20 besar ini baru kita akan bawa teman-teman podcaster lain kayak Fajar dari RJL 5, kan IP-nya dia udah jadi film, udah banyak banget ditonton gitu, jadi pengembangan IP pembelajarannya. Sama ada 2 pembicara lagi yang masih kita simpan untuk surprise di sosial media kita gitu. Baru nanti kita masuk ke malam final di minggu ke-2 November di 5 besar. Nah, konsep finalnya juga masih kita tahan dulu secara konsep untuk kita berikan surprise di sosial media nanti. Jadi timeline-nya itu kurang lebih 2 bulan, dimulai 19 September, berakhir di final tuh tanggal 14 November gitu. Kalau teknis penilaian gimana? Silakan Bapak Patra. Nah, kaget gue. Jawab. Jangankan lu yang jawab gue yang kaget gantian dong. Biar kita semua kaget gitu. Kalau paling bare minimumnya sih kualitas audio sama video ya. Gambar harus enak dilihat, audio harus enak didengar, itu udah bare minimum banget. Setelah itu baru nanti banyak variabel penilaian juga kayak pemilihan topik, pemilihan set, mungkin abis itu nanti editing, nanti juga konten, topik, konteks, terus judul podcast, itu nanti banyak lah elemen-elemen yang akan jadi penilaian. Karena yang dinilai kan bukan cuman sekedar bagaimana podcast itu dinikmati kan, tapi bagaimana nantinya podcast ini bisa di industri dan masuk ke ekosistemnya juga gitu. Itu aja sih. Cukup? Belum. Bagus. Oke, mungkin banyak yang mungkin takut ya mulai jadi podcaster gitu. Karena mungkin entah mentok di ide konten, budget, konsistensi, atau takut nggak laku. Ada nggak tips buat mereka yang mau mulai gitu, untuk jadi podcaster? Tipsnya pertama, lo mulai dulu. Terus kalau lo mengkhawatirkan hal-hal yang tadi disebutkan, akan ada pembekalannya nanti pada saat di workshop podcastan. Makanya kita tahu kok kekhawatiran itu gak cuma dialami oleh podcaster baru, pun kita waktu berawal mulai ada kekhawatiran itu. Gimana ya, bakalan lama gak ya, bakalan bisa jualan gak ya, budget produksinya dari mana gitu. Nah, ini kita berikan dan juga kita dapatkan pengalaman kita, sharing sama teman-teman yang lain, nanti akan kita bagi di workshop. Ya, kalau mungkin tips awal mulainya ya mulai sama apa yang lu suka aja sih, dan bikin dengan yang sesuai dengan personality lu, karena personality lu tuh pasti akan ngebedain lu sama podcaster lain gitu. Kan semua orang kan unik, jadi ketika lu dekat dengan personality lu di saat membuat kontennya, udah pasti lu akan berbeda sama yang lain sih. Kalau gue sih itu aja sih. Kalau dari gue, mulai dengan apa yang lu punya dulu aja, nggak usah terlalu pingin kita harus device-nya yang kayak gini segala macam. Terus mahal ini enggak ya, nih kan mahal banget gitu. Nggak usah. Harus cari kantor di Cipete, kita harus nggak usah kantor di Cipete. Yang depannya ada tukang somai enak itu gimana ya? Enggak di Lebak Bulus gitu. Nggak harus selalu memulai dengan yang sulit dulu, tapi apa yang lu punya bikin dulu aja. Karena siapa tahu itu bisa jadi signature sign-nya lu gitu. Kayak misalnya kameranya tapi nggak terlalu bagus. Hey, FYP pernah ada tuh yang gambarnya burem. Ada konten yang burem, tapi itu jadi signature-nya mereka gitu. Jadi nggak usah takut untuk bikin, tapi bikin dulu aja. Terus bikin sesuatu yang dekat, abis itu pakai aja yang ada dulu. Karena kita nggak pernah tahu itu bisa jadi apa kalau belum dibikin. Nanti kalau udah besar, baru lo bebas ngapain aja. Kayak di sini tuh kulkas jadi tempat kamera. Bukan, itu emang naruh lensa, situ. Buat naruh lensa di situ mas, biar gak jauhan. Gue kira itu kulkas freezer. Di sini ada yang jagain Iron Man. Kamen Rider. Iron Man yang kemarin nih. Bukan. Ini emang kecil. Ini emang kecil itu. Apa?
Tadi kan mulai aja dulu. Iya. Nah, setelah besar, gimana cara menjaga konsistensinya untuk konten? Kalau lo udah berasa dapet duit lo akan konsisten. Yakin gue. Beneran lo udah nanti berkembang dapat 1-2 klien, lo udah dapet duit, konsisten lo pasti. Itu yang kita rasakan soalnya di 1 tahun pertama struggling, dapat klien, konsisten sampai tahun ke-6. Iya. Itu udah jadi apa ya? Otomatis. Hukum alam lah ntar lo konsisten ya. Selain itu ya tadi Patra Masika bilang lah, apa yang lo suka, apa yang deket sama lo, apa yang ada yang bikin lo konsisten. Jadi ngejaga gairah lo tetap ada, sparknya tuh tetap ada untuk lo ngejalanin podcast. Kalau lo ngebahas hal yang nggak lo suka dan gak deket sama lo, ya satu-satu lo akan ketemu titik jenuh dan juga capeknya. Tapi kalau lo ngejalanin apa yang lo suka, kayak podcast Hancur kan ngejalaninnya adalah tongkrongan, ya kan kita masih seneng nongkrong. Nggak tahu ntar umur 60 gitu. Ya kan? Kita mungkin seneng tidur mungkin. Nah bisa iya ada. ya udah gitu Beda kan. senengnya. Ya bahas yang lo suka sama nanti lo mendapatkan dampaknya, pasti lo akan konsisten. Ya, Insya Allah. sama mungkin ini juga dari kita jangan lihat titik ujungnya, tapi nikmati perjalanannya. Best. Karena dengan lu menikmati perjalanan, lu jadi bisa tahu progresnya seperti apa. Kalau lu udah lihat tujuan akhirnya, lu kadang menafikan yang di samping kanan kiri lu untuk ngelihat terus ke sana. Capek. Jangan selalu ngelihat ke atas. Pegel. Kadang-kadang lihat ke bawah. Iya, kadang-kadang lihat depan. kadang lihat ke rekening. Nah, itu juga harus kadang lihat-lihat aja. Pokoknya semuanya dilihat gitu. Kalau rekeningnya gini boleh. Boleh, tapi kan pegel lihatnya ke atas gitu. Nah, ini pertanyaan pribadi ya, terutama buat produser kita. Oh. Gimana cara atau tips bikin hook yang kuat buat di awal video? Apalagi video ini nih kan. Aduh, itu produser kita ya. Bikin juga. Iya, Yang produser bikin, kita tapi bikin. biasanya kalau di podcast Hancur kelihatan lah, misalnya dari satu tayangan tuh yang mana yang kitanya juga sangat menikmati obrolan. Biasanya ada titik, kalau karena kita komedi ya, mungkin dicari titik tawa yang paling Pecah. yang paling pecah untuk dijadiin highlight. Biasa sih kalau di podcast Hancur gitu. Makanya di Tirto kan kita coba tawa itu 2 3. Kocak banget. Ikutan podcastan 2025. Podcastan 2025. Kaca. Podcastan.id. Ada promo. Iya kan ini yang dipotong kan promonya tetap masuk. Terima kasih itu menit berapa tadi? Itu. Nah, iya Gitu. itu. Iya. Itu jadi Terima highlight kasih. ya nanti ya. Iya, podcastan 2025. Nah tadi timeline udah kan ya, timeline podcast Han. Iya. Kalau mekanisme pendaftarannya gimana nih? Oke. Kita sekalian ngajakin. Pendaftaran gampang banget. Lo bikin podcast minimal 15 menit, video podcast ya, video podcast minimal 15 menit, lo upload di Spotify. Setelah lo upload di Spotify, baru lo masuk ke podcastan.id. Nah, link video podcast lo di Spotify tadi, daftarin di podcastan.id. Udah lo masuk podcastan.id, daftar sekarang, nanti lengkap tuh, tinggal isi aja, masukin link video podcast lo yang ada di Spotify. Minimal 15 menit videonya. Karena kita pengen tahu kenapa kita pakai minimal 15 menit, karena kita pengen tahu lo gimana sih dalam 15 menit mengolah sebuah topik dan obrolan senyaman dan seenak apa. Sesimpel itu. Oh, mau bikin deh. Video ini nanti nih. Videonya kita dong jadinya. Video ini ya. Video kita, Ya. mulutnya dihilangin, diganti AI. Jadi sesimpel itu cara mendaftarnya. Saat udah lo daftarin, udah otomatis masuk, nanti tinggal tunggu pengumuman dari podcast Han. Ya, pendaftaran nih kita buka sampai tanggal 18 Oktober. Ya, Kita tunggu ya podcaster untuk ikutan podcastan 2025. Buat yang masih ragu, Ya kalau Buat ragu masih itu ragu. kalau masih ragu kita tunggu Kamis Ya, ya. Rabu. Iya, tapi kita bisa mengontrol hati orang ya. Kalau masih Asik. ragu ya udah gitu nih. Ya lo melewatkan kesempatan. Kalau masih aja. ragu istiqoroh guys. Mantep Istiqoroh banget nih. dulu buat Masnya, yang muslim ya. masnya mantep kesana terus masnya nih. Tentang mau umroh besok. Umroh jalur nonton bola.
nonton timnas. Iya. Alhamdulillah ya nggak Bener-bener. disangka. Tirto butuh kontributor nggak di Arab buat timnas? Saya Udah berangkat. ada yang berangkat ya, udah ada yang berangkat. Oh, udah ada yang berangkat ya, Ada. Tirto ya? Ya Iya, udah, orang oke. gua berdua sama Mastika yang berangkat ya. Berangkat Udah berangkat semua. Oke, terima kasih. Siap.